Naskah sambutan Ketua Komisi C Bidang Pendidikan dan SDM DPD RI, Dr. Philip Walmafma. Dalam Rakernas ADRI dan International Conference ADRI 30. Bangkok, Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPP ADRI, Profesor Dr. A. Fathoni Rodli, beserta jajaran. Para akademisi, peneliti, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para narasumber dan peserta Rapat Kerja Nasional ADRI dan International Conference ADRI 30 di Bangkok. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Tugas pokok dan fungsi Tupoksi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PSDM. Hadirin yang saya hormati. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan advokasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, PSDM. Komisi C DPD RI secara khusus bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan daerah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kapasitas SDM di seluruh Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Tupoksi, DPD RI dalam bidang pendidikan dan PSDM diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UMD 3, serta regulasi terkait lainnya. Berikut adalah uraian mengenai tupoksi tersebut. 1. Fungsi legislasi, mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap RUU di bidang pendidikan dan PSDM. DPD RI memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang, RUU, yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan SDM, terutama yang berdampak langsung pada kepentingan daerah. Berdasarkan Pasal 22 DUD 1945, DPD RI berhak mengajukan RUU kepada DPR RI, terutama yang berkaitan dengan pendidikan daerah, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya manusia lokal. Memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap RUU yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, beasiswa afirmatif, dan program pengembangan kapasitas SDM di daerah. DPD RI juga berperan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal, memastikan bahwa sistem pendidikan di setiap provinsi memperhatikan identitas budaya dan potensi lokal. 2. Fungsi pengawasan, mengawasi implementasi kebijakan pendidikan dan PSDM di daerah. DPD RI memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, program, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan SDM di daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, BOS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, Program Indonesia Pintar, PIP, dan program pelatihan vokasional dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. DPD RI juga memantau distribusi anggaran pendidikan di daerah, memastikan tidak ada ketimpangan alokasi antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pelaksanaan program peningkatan kualitas guru, termasuk sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur pendidikan di daerah, seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas belajar lainnya. Dalam hal ini, DPD RI bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga pendidikan untuk memperbaiki kebijakan yang belum efektif. 3. Fungsi advokasi, memperjuangkan kepentingan daerah dalam bidang pendidikan dan PSDM. DPD RI berfungsi sebagai jembatan antara daerah dan pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah terkait dengan pendidikan dan pengembangan SDM. Komisi C DPD RI berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. 3T, memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah ini mendapatkan akses pendidikan yang setara. Mengadvokasi kebijakan pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, ABK, anak dari keluarga miskin, dan anak di wilayah konflik.
Mendukung pengembangan pendidikan vokasional berbasis kearifan lokal, sehingga lulusan dapat langsung berkontribusi dalam perekonomian daerah. DPD RI juga memperjuangkan beasiswa afirmatif untuk daerah-daerah tertinggal, seperti Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan, guna meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di wilayah tersebut. 4. Fungsi pengembangan sumber daya manusia, PSDM, daerah. DPD RI bertanggung jawab untuk mendorong pengembangan SDM daerah yang berkualitas dan berdaya saing global. Ini mencakup mendukung program pelatihan vokasional dan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal di setiap provinsi, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Mengadvokasi kebijakan penguatan kapasitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Mendorong integrasi teknologi dan digitalisasi dalam program pelatihan SDM untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. DPD RI bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan SDM daerah. 5. Fungsi pengawasan anggaran pendidikan dan pengembangan SDM. DPD RI memiliki fungsi untuk mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Komisi C secara khusus memantau efektivitas penggunaan dana alokasi khusus, DA, bidang pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi dalam sektor pendidikan. Alokasi anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa daerah. DPD RI juga berperan dalam menyusun rekomendasi anggaran pendidikan yang lebih berpihak kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan pendidikan. 6. Fungsi penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal. DPD RI mendorong integrasi kearifan lokal dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya dan identitas daerah. Dalam hal ini, DPD RI bertugas untuk merekomendasikan kurikulum pendidikan yang mengakomodasi bahasa daerah, adat istiadat, dan seni budaya lokal. Mendorong pelestarian budaya lokal melalui program pendidikan formal dan non-formal di setiap provinsi. Mengadvokasi kebijakan pendidikan yang menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari pengembangan karakter bangsa. DPD RI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada kompetensi global, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal. 7. Fungsi diplomasi pendidikan dan kerja sama internasional untuk pengembangan SDM daerah. DPD RI berperan dalam mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di daerah. Ini mencakup memfasilitasi kerjasama antara universitas di daerah dengan universitas internasional dalam bentuk pertukaran pelajar, kolaborasi penelitian, dan program beasiswa. Mengadvokasi program-program bantuan internasional untuk mendukung pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Mendorong partisipasi daerah dalam forum-forum pendidikan internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM di tingkat global. DPD RI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga donor internasional untuk memperluas akses pendidikan global bagi masyarakat di berbagai provinsi. 8. Fungsi pengembangan teknologi dan inovasi dalam pendidikan daerah. DPD RI mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah, khususnya di wilayah 3T. Fungsi ini meliputi mengadvokasi kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk pengembangan Learning Management System, LMS, di daerah. Mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, AI, dan Big Data dalam pengelolaan sistem pendidikan dan pengembangan SDM daerah. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi di sekolah-sekolah daerah untuk mendukung pembelajaran daring. DPD RI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan untuk mempercepat transformasi digital dalam pendidikan. 9. Fungsi mediasi dan penyelesaian permasalahan pendidikan daerah.
DPD RI memiliki peran dalam memediasi konflik pendidikan di daerah, baik yang terkait dengan pengelolaan anggaran, sengketa lahan sekolah, maupun perbedaan kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Komisi C DPD RI bertugas untuk menyelesaikan sengketa kebijakan pendidikan yang berdampak pada ketimpangan akses pendidikan di daerah. Memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan pendidikan yang muncul di provinsi-provinsi tertentu. Mendampingi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. 10. Fungsi penelitian dan pengembangan pendidikan dan SDM daerah. DPD RI mendorong penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan pengembangan SDM yang berbasis pada kebutuhan daerah. Dalam hal ini, DPD RI bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan di setiap provinsi, mengembangkan model pendidikan inovatif yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi daerah, mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional dari perspektif daerah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil. DPD RI berperan sebagai fasilitator dalam membangun jaringan penelitian antar daerah untuk memperkuat pengembangan SDM yang merata di seluruh Indonesia. Pendahuluan, mengukuhkan komitmen bersama dalam perjuangan pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam forum yang sangat penting ini. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, yang terus berperan aktif dalam pengembangan pendidikan nasional, khususnya dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Tema yang kita angkat hari ini, peran DPD dan ADRI dalam perjuangan pendidikan di semua jenjang dan jenis di provinsi serta pelestarian kearifan lokal, menjadi sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terpencil, 3T. Sebagai Ketua Komisi C DPD RI yang membidangi pendidikan dan sumber daya manusia, saya melihat bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing global. Namun, perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan dari pusat. Setiap provinsi, dengan segala kearifan lokalnya, harus diberdayakan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada budaya lokal. Pendidikan inklusif untuk semua jenjang dan jenis di setiap provinsi. Hadirin yang saya hormati, pendidikan di Indonesia harus mampu menjawab kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional dan persaingan global. Kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Mewujudkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan kita adalah kesenjangan akses di daerah-daerah terpencil. Pendidikan di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah lainnya seringkali masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera. DPD RI, bersama ADRI, memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa pendidikan di daerah 3T mendapat perhatian khusus, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun kualitas tenaga pendidik. Penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan berbasis kearifan lokal. Pendidikan tidak hanya soal teori, tetapi juga tentang keterampilan hidup. Setiap daerah memiliki potensi lokal yang bisa diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan vokasional. Kearifan lokal seperti kerajinan tangan di Bali, perikanan di Maluku, atau pertanian sagu di Papua harus diangkat sebagai bagian dari sistem pendidikan yang membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan lingkungan mereka. ADRI diharapkan dapat membantu dalam merancang kurikulum berbasis kearifan lokal, sehingga pendidikan benar-benar menjadi alat pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi. Integrasi teknologi dalam pendidikan untuk menjembatani kesenjangan. Revolusi digital menawarkan peluang besar untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Dengan teknologi, kita bisa menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri.
Learning Management System, LMS, kelas daring, dan pemanfaatan kecerdasan buatan, AI, dalam pembelajaran dapat membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. ADRI diharapkan dapat mendukung melalui riset teknologi pendidikan dan pelatihan literasi digital bagi guru-guru di daerah. Pelestarian kearifan lokal sebagai bagian dari identitas pendidikan nasional. Hadirin yang saya banggakan. Dalam upaya memajukan pendidikan, kita tidak boleh melupakan identitas bangsa. Kearifan lokal adalah bagian dari jati diri Indonesia yang harus dilestarikan dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Mengangkat kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di setiap provinsi. Ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memahami dan mencintai budaya mereka sendiri. ADRI dapat berperan dalam penelitian budaya dan membantu merumuskan strategi pelestarian kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Kearifan lokal sebagai fondasi karakter bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan rasa hormat kepada alam, adalah bagian dari karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal akan menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan kesadaran sosial. ADRI diharapkan dapat membantu dalam pengembangan modul pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal di berbagai provinsi. Peran strategis DPD RI dalam perjuangan pendidikan. Hadirin yang saya hormati. Sebagai lembaga yang mewakili daerah di tingkat nasional, DPD RI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan di setiap provinsi. Mengadvokasi kebijakan pendidikan berbasis daerah. DPD RI berperan dalam menyampaikan aspirasi daerah terkait kebutuhan pendidikan kepada pemerintah pusat. Kami memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara adil dan proporsional untuk seluruh provinsi, dengan memperhatikan kebutuhan khusus di daerah 3T. ADRI dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan data dan analisis akademis untuk mendukung advokasi kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di daerah. DPD RI memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang sudah disahkan dijalankan dengan baik di tingkat daerah. Kami memantau pelaksanaan program seperti bantuan operasional sekolah, BOS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan program lainnya agar tepat sasaran. ADRI dapat membantu dengan melakukan penelitian evaluatif terhadap efektivitas program-program pendidikan di berbagai provinsi. Mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Perjuangan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. ADRI diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Penutup. Akhir kata, saya berharap Rakernas ADRI dan International Conference ADRI 30 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPD RI, ADRI, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata di semua jenjang dan jenis pendidikan di setiap provinsi. Mari kita bersama-sama membangun sistem pendidikan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan berorientasi pada masa depan, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan kerjasama yang erat, kita yakin dapat mewujudkan Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berakar pada budaya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Dr. Philip Walmahma, Ketua Komisi C Bidang Pendidikan dan SDM. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI.
Jadi